الحمد لله الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية surah Al-Azim. Ikhwanul muslimin jamaah dan jemaat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini mari selalu bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian mari kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ma'asyiral hadirin jamaah dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Di antara muara hasil akhir ibadah itu yang kita kerjakan, paling tidak kita mampu dikatakan orang yang berbuat ihsan, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Namun ada salah satu pertanyaan dari malaikat Jibril yang juga kepada Rasulullah, ya Muhammad, mau buat ihsan. Muhammad, apakah ihsan itu? Faqala, kemudian menjawab, anta udallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu annahu yaraka. Yang artinya engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat Allah beneran. Tetapi kalau enggak bisa melihat Allah, kamu harus yakinkan saja bahwa ibadah kamu harus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak perilaku ihsan ini harus kita tegakkan dalam ibadah kita. Kalau orang dalam hidupnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah penyakit syirik akan mereka tinggalkan. Penyakit riya akan mereka tinggalkan. Suatu saat Rasulullah pernah menjumpai iblis sedang menggoda orang yang sholat, sementara sebelahnya ada orang tidur yang digoda oleh iblis. Logika Rasulullah, mestinya yang digoda iblis adalah orang yang tidur, tapi kenapa orang digoda oleh iblis? Lantas tanya Rasulullah, ya iblis, kenapa kau goda orang sholat ini? Kok tidak yang tidur itu? Apa kata iblis? Ya Muhammad, sengaja menggoda orang yang sholat ini karena dia yang sholat ini bukan karena Allah, tapi dia karena manusia. Semakin aku goda Muhammad orang ini, lantas yang tidur, walaupun dia tidur begitu pulasnya, aku gak akan menggoda dia. Kenapa? Dia tidurnya orang yang alim, orang yang berilmu. Berarti apa? Kualitas iman seseorang itu, para hadirin, iblis itu juga tahu. Ikhlasnya orang atau tidak, iblis juga tahu. Bahwa jangan sampai ibadah pulau kali panjang ada ujung-ujung penyakit riya, ini syirik kecil.
ihsan. Kenapa? Merasa ibadahnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tidur tadi tidurnya orang yang alim. Mana buktinya Iblis kalau dia orang alim? Sebelum tidur Muhammad dia berwudu dahulu. Lantas dia baca muhasabah, zikir mansuat dia baca. Lantas dia berdoa kepada Allah, bismika Allahumma ahya wa bismika Allah, terus dia tidur. Allah gak akan kepada orang itu. Kenapa? Dijaga malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Iblis tahu seperti itu tadi. Maka apa? Perilaku ihsan ini paling tidak kita sadar di posisi kita. Hari ini Jumat kita dilihat oleh Allah, bukan karena manusia. Kemudian hadirin, ketika ibadah apapun tidak terbatas hanya kewajiban, tidak. Tapi kalau kita merasa butuh kepada Allah, akan nikmat salat ini. Puasa kalau dasarnya butuh, akan nikmat puasa itu. Kenapa? Kita ini butuh semuanya. Kalau dasarnya butuh, harus dikerjakan dengan ikhlas dan bahagia. Seperti itu. Pertanyaannya, lantas apa buah daripada ihsan? Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada berbuat muhsin, berbuat ihsan, kebaikan. Allah itu cinta. Ada sebuah cita-cita yang sangat indah hadirin, yang kita pakai status pasrika. Apa? Yuk, bagaimana cita-cita kita setiap hari berbuat kebaikan. Tiada hari tanpa ihsan, tiada hari tanpa kebaikan, itu indah. Maka Pak ihsan luar biasa, dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apa keinginan kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Allah itu cinta kepada kita. Tapi kita harus jujur hadirin, sejauh mana cinta kita kepada Allah ini. Sejauh mana? Sebab apa? Tak buruk manusia cinta kepada itu apa? Hanya pada tertentu. Nek bodoh itu kepada Allah, begitu gak butuh jauh dari Allah. Ini bukan cinta namanya. Sebatas tambal bodoh, tidak akan pindah cinta seperti itu. Misalnya kita dari ini. Yang kedua para hadirin, ketika ihsan punya buah, maka akan dirasakan. Ketika orang berbuat ihsan, yang luar biasa, hidupnya gak akan pernah benci kepada siapapun, tidak akan pernah benci. Apalagi lewat salat kita hari ini, ketika salat ini baik, pasti baik akan seseorang. Nabi itu pintar banget, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah shalah. Besok di hari kiamat, pertama kali dihisab oleh Allah atas hambanya as-salatnya dulu. In soluha soluhu, nek salat itu baik, soluha amalu, baik juga amal perbuatannya. Fa'in fasada soluhu, tapi nek salat itu rusak, gak berkualitas, fasada amalu juga rusak amal perbuatannya. Kalau bilang dari bahasa kita, dunia salatnya api, gak ketinggalan dari konco. Ketika dia benci, ingat salatnya. Ketika dia maksiat, ingat salatnya. Dirahmati oleh Allah. Berarti betul kata Nabi, ada orang yang sholat tidak bermutu sholat yang apa? Tidak bisa berubah perilakunya. Jadi nek gentingan bae wong elek salate, berbuat maksiat ingat sholatnya, maka muncul ihsannya seperti itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sudah hafal ayat ini. Sungguh sholat punya perangai apa? Tanha, mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji dan mungkar itu. Bahasa kita hari ini, dunia seperti wabi, pantang dia berbuat maksiat, pantang dia itu munafik, pantang dia itu bohong. Kenapa? Ihsannya muncul di situ. Loh, ini sholat. Yang ketiga hadirin, buah daripada ihsan itu, orang kalau baik dimanapun berada bertindak, dikanani orang, dirindukan orang. Kenapa? Bisa berikan nilai positif kepada teman-temannya. Apa kata Nabi? Khairun nas, sebaik-baik manusia, ahsanuhum khuluqan, yang terbaik akhlaknya di antara kamu
sekalian, wa anfa'uhum binnas, dan bermanfaat bagi manusia yang punya manfaat, itu orang terbaik. Sudahkah kehadiran kita di rumah kita saja, kita hari ini sebagai orang tua, sudahkah diri kita menjadi pipa figur buat anak-anak kita, buat istri kita misalkan? Bagaimana kita bisa menjadi bangga di hadapan anak-anak kita? Maka Pak ihsannya dibangun. Seperti itu loh Islam itu. Kalau sudah Islam rahmatan alamin, dengan siapapun baik, bahkan beda agama tetap baik, rahmatan alamin, seperti itu. Maka apa? Anfa'ul minnas, memberikan manfaat positif yang luar biasa. Bahkan Nabi pernah mengatakan begini, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri kebaikan orang Islam itu apa sih? Yang senantiasa meninggalkan perbuatan, ucapan, perilaku yang nggak ada manfaatnya, ditinggalkan orang Islam. Kenapa? Untuk kebaikan. Dan yang karena gunanya, karena manfaatnya, bahkan banyak manfaatnya, kenapa dikerjakan? Maka saya terus kita selektif untuk masalah ini. Ayo ihsan kita tidak hanya di masjid, tapi di luar masjid ihsan. Banyak berbuat kebaikan, berbuat kebaikan itu Islam. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti ini, berarti apa? Riyaknya harus hilang. Ganti ikhlas tadi. Dan orang riyak itu tersiksa batinnya. Kenapa? Gelem berbuat baik untuk manusia. Kalau ada manusia nggak berbuat baik, tersiksa batin itu sebetulnya. Tapi kalau karena Allah, bahwa nopong bakar nopong, tentu karena Allah dikerjakan kebaikan itu. Luar biasa. Kata-kata ihsan itu luar biasa. Maka kalau kali baca pastikan banyak berbuat baik. Lewat posisi kita, lewat pekerjaan kita, yuk tebar kebaikan seperti itu. Kemudian hadirin, jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan yang sudah kita kerjakan. Awak hargai, awak kasih nilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat kebaikan sebesar dzarrah, dikiaskan seperti biji sawi sekecil itu, kalau dia baik, dibalas oleh Allah. Sampai seperti itu. Maka kalau kali panjenengan, ayat yang paling penting jangan puas dulu dengan kebaikan sudah kita kerjakan. Jangan pernah merasa puas dulu, tapi kita harus kurang dulu kepada Allah, merasa kurang. Maka orang bijak bagaimana? Yang senantiasa melihat keburukan dalam hidupnya, tidak pernah ada kebaikan, tidak. Ayo delok elek apa terus delok terus elek. Jangan kebaikan kita, keburukan kita terus. Sebab kalau kita lihat mereka insya Allah yang buruk juga menjadi yang baik. Sampai seperti itu. Apalagi urusan sedekah. Ayo masjid kita hari butuh dana, butuh bantuan. Ayo sedekah. Jangan nunggu kaya. Kita ini belum kaya. Tapi kalau kaya hati, kalau hati yang kaya, muncul ihsannya semampu dia. Kata Nabi, ahabbul a'mali ilallah. Amal perbuatan yang lebih dicintai apa sih? Al-waru hawa ingkol. Berbuat sedikit tapi istiqomah. Allah itu cinta. Luar biasa kata Nabi. Berarti apa? Jangan menganggap kecil perbuatan itu remeh, jangan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kali dengan ayo lewat ihsan ini belajar berbuat baik, melihat diri kita, melihat saudara kita, ayo belajar berbuat baik. Apa harapannya? Jadi orang yang ihsan dan luar biasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan ibadah pulau kali panjenengan semakin banyak menjadikan kita ihsan di hadapan Allah dan juga ihsan di hadapan manusia dan ihsan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aku melihat
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa menjadi keinginan kita, cita-cita kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Afini wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban ya Allah wa 'ilman nafi'an ya Allah wa rahmatan rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah.